Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Harusnya ini sih peraturan terbaru ya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ya, kita mulai ya. Eh, jadi yang kita bahas hari ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Kirain sudah hidup. Nah, jadi di atasnya peraturan Menteri Kesehatan ini yang tentang kusta ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 itu tentang penanggulangan penyakit menular ya. Ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014. Kemudian mengingatnya Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 Nomor 36. Kemudian Undang-Undang Nakes ini Nomor 36 Tahun 2014. Kemudian tentang penyakit menular ini Nomor 82 Tahun 2014. Kemudian ini sudah lah ya. Kemudian ini kusta yaitu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Kemudian lepra ya, Mycobacterium lepra. Kemudian penanggulangan kusta adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan memutus mata rantai penularan kusta. Oke, kemudian eliminasi kusta adalah kondisi penurunan penyakit terdaftar pada suatu wilayah. Kemudian penderita kusta adalah seseorang yang terinfeksi kuman Mycobacterium lepra yang disertai tanda dan gejala klinis. Oke. Ya, ini definisi-definisi aja. Kemudian kita lanjut ke lampiran ya. Harusnya sih sama ya. Maksudnya yang di lampiran ini ya bagian dari yang di atas tadi. Pertama udah disebutkan tadi, jadi kusta itu penyakit menular yang menimbulkan masalah kompleks gitu ya. Kemudian program nasional penanggulangan kusta dilakukan upaya secara berkesinambungan untuk menurunkan beban kusta. Sejak multi drugs terapi diperkenalkan 3 dekade yang lalu, terjadi penurunan kusta yang signifikan ya. Soalnya kan sekarang obatnya 3 ya, rifampicin, dapsone, clofazimin gitu ya. Kemudian perkampungan kusta di hampir seluruh tempat ditutup. Kusta bisa diobati di rumah sakit dan puskesmas. Ya. Kemudian sudah tercapai katanya kurang dari 1/10.000 penduduk pada tahun 2000 gitu. Kemudian sesuai target eliminasi kusta global yang diamanatkan WHA, World Health Assembly. Ini WHO kayaknya ya, yang nama WHO dulu pada tahun 1991. Oke, awalnya kita 5,2 per 10.000 pada 1981, kemudian menjadi 0,9 pada tahun 2000. Oke, ini kan prevalensi aja ya. Kemudian ya, ini tujuannya, pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan penanggulangan kusta dan mencapai eliminasi kusta pada tahun 2019 di tingkat provinsi dan 2024 pada tingkat kabupaten. Nah, ini ya. Jadi targetnya eliminasi kusta di tingkat provinsi pada 2019 dan di tingkat kabupaten di 2024. Maksudnya eliminasi ini kurang dari 1 tadi kayaknya ya. Enggak, bukan berarti 0 sama sekali. Jadi kurang dari 1 per 10.000 penduduk gitu ya di provinsi. Jadi kan kalau provinsi lebih luas. Jadi datanya mungkin di kabupaten ini masih ada, tapi kan di provinsinya mungkin kurang dari 1 per 10.000. Jadi targetnya tingkat provinsi sudah eliminasi tahun 2019, di tingkat kabupaten kota tahun 2024. Kalau kemarin TB eliminasi tahun 2035 ya. Kemudian Indonesia bebas TB tahun 2050. Iya. Oke, kemudian ini epidemiologinya, intinya dia kuman
Mycobacterium leprae, kemudian ini infeksi kronis, kemudian melalui proses yang dikenal sebagai rantai penularan. Jadi penyebab, sumber penularan, cara keluar dari sumber penularan, cara penularan masuk ke penjamu dan penjamu. Oke. Kemudian epidemiologinya tadi sudah disebutkan ya. Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia. Oh, ternyata masih banyak juga ya peringkat ketiga di dunia. TB sekarang peringkat 2 di dunia. Pada 2017 mencapai 15.000. Kemudian eliminasi kusta telah dicapai di 24 provinsi. Oh ya, walaupun demikian penderita kusta masih tersebar. Oke, yang sudah eliminasi lebih Jawa sudah hampir semua ya. Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera sudah hampir eliminasi. Dalam artian kan eliminasinya kurang dari 1/10.000, artinya ada aja tapi kan kurang dari 10.000, kurang dari 1/10.000 gitu ya. Itu kan arti eliminasi. Banyak kan dulu kita ya di Tangerang tuh masih banyak. Tapi secara prevalensi kurang dari 1/10.000. Kemudian eliminasi dan belum eliminasi. Oh, tadi apa yang di atas ini? Oh, ini tingkat provinsi. Secara provinsi sudah eliminasi ya hampir Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan NTT gitu ya. Yang belum Sulawesi ke timur. Kemudian kalau secara kabupaten dia memang masih ada nih beberapa daerah Tangerang, kemudian daerah Pantura, kemudian ini Sumatera apa nih? Daerah ujung nih, kemudian daerah Sumatera masih ada, kemudian di Kalimantan daerah utara, tapi ini sudah masuk Malaysia kayaknya ya. Oke, kemudian itu epidemiologi. Sudah lah ya, kemudian distribusi jenis kelamin katanya kusta dapat mengenai laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak terserang daripada perempuan. Oke. Penyebabnya yaitu kuman Mycobacterium leprae untuk pertama kali ditemukan oleh G.H. Armour Hansen 1873. Ini termasuk yang tertua juga kan ya. Kemudian hidup intrasel dan mempunyai afinitas yang besar pada sel saraf. Khususnya itu Schwann cell. Nah, kemudian dan sel dari sistem retikulo endotelial. Oke, makanya yang diserang biasanya keluhannya saraf ya. Kemudian sumber penularan sampai saat ini hanya manusia satu-satunya yang dianggap, walaupun dapat hidup di armadillo, simpanse, dan pada telapak kaki tikus yang tidak mempunyai kelenjar timus. Oke, kemudian cara keluarnya di mukosa hidung manusia. Oke. Saluran napas atas merupakan sumber kuman. Oh, jadi kuman lepranya cara keluarnya dari mukosa hidung ya. Atau saluran napas bagian atas. Kemudian cara penularannya, kuman Mycobacterium leprae mempunyai masa inkubasi rata-rata 2-5 tahun. Jadi walaupun kontaknya sekarang munculnya mungkin 2-5 tahun, akan tetapi dapat juga bertahun-tahun, bisa sampai puluhan tahun mungkin. Mycobacterium leprae yang utuh atau hidup keluar dari tubuh penderita kusta dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Secara teoretis penularan ini dapat terjadi dengan cara kontak yang lama dengan penderita kusta. Penderita kusta yang sudah minum obat dengan MDT tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Oke. Cara masuk ke penjamu menurut teori, cara masuknya kuman ke dalam tubuh adalah melalui saluran pernapasan bagian atas dan melalui kontak kulit yang lama. Oh, jadi bisa dua ya, melalui saluran pernapasan atas atau melalui kontak kulit yang lama. Gitu, berapa lama. Kemudian pejamu itu manusia yang merupakan satu-satunya pejamu bagi kuman Mycobacterium leprae. Oke. Kemudian 95% manusia kebal terhadap kusta, sebagian 5%-nya dapat ditulari, kemudian 70% dapat sembuh sendiri dan hanya 30 yang menjadi sakit. Oke, berarti 30% dari 5%, sepertiga dari 5. Ya, berarti berapa? Sepertiga dari 5, 1-2 ya. Berarti ya betul, kalau dari 100, 2 orang yang sakit. Lumayan.
Tapi ini pun kalau yang kontak erat ya. Kemudian seseorang dengan lingkungan tertentu akan termasuk dalam salah satu dari 3 kelompok berikut. Yang pertama, pejamu yang mempunyai kekebalan tubuh sempurna merupakan kelompok terbesar yang telah atau akan menjadi resisten terhadap kuman. Kemudian pejamu yang mempunyai kekebalan tubuh tinggi terhadap kuman jika menderita kusta bisa merupakan tipe PB. Pauci basilar adalah kusta yang sedikit kuman Mycobacterium. Pejamu yang mempunyai kekebalan tubuh rendah terhadap Mycobacterium. Nah, ini pasien dengan MB. Oke. Jadi kalau misalnya seseorang dalam lingkungan tertentu, jadi dia bisa 3 ya, kalaupun dia sakit, itu ada yang sembuh sendiri, kalaupun dia terinfeksi ya, terinfeksi. Nanti dia ada yang sembuh sendiri, kemudian ada yang jadi PB, ada yang jadi MB, tergantung kekebalan tubuhnya. Diagnosis bandingnya, dia greatest imitator juga, kemudian bisa berbentuk bercak eritem berskuama. Kalau bencak, eritem bercak merah berskuama. Jadi miripnya apa? Psoriasis gitu ya. Pityriasis rosea, dermatitis seborrheic, tinea corporis. Ya ini karena merah kan ya. Kalau bercak hipopigmentasi berskuama, panu ya, pityriasis versicolor, pityriasis alba gitu ya. Bercak hipopigmentasi tapas squama, vitiligo, papul dan nodul, neurofibromatosis, prurigo nodularis. Oke, tergantung bentuknya kan dia bisa bentuk hipopigmentasi, hiperpigmentasi, atau eritem, bisa berskuama atau tidak berskuama. Kemudian skin aplikasi mobile phone yang sudah dilengkapi dengan gambar. Oh, ada aplikasinya ya. Kemudian reaksi kusta. Nah, ini reaksinya ada 2 ya, ada tipe 2 tipe, yaitu reaksi imunologik, yaitu reaksi tipe 1 atau yang disebut dengan reaksi reversal, dan tipe 2 yang disebut dengan sebagai reaksi ENA, erythema nodosum leprosum. Oke. Kemudian kerusakan saraf akibat reaksi bila terjadi kurang dari 6 bulan dan diobati dengan cepat dan tepat, tidak akan terjadi kerusakan yang permanen. Oke. Ya. Iya, tipe 2-nya NL. Yang tipe 1-nya reaksi reversal ya, kalau yang 1. Nanti dibahas lanjut di bawah kayaknya. Oke. Kemudian terdapat 2 jenis disabilitas kusta, yaitu disabilitas primer atau sekunder. Kalau dia disabilitas primer berarti karena penyakitnya ya, misalnya anestesi, kelauhan, kulit kering, sedangkan sekunder itu akibat dari disabilitas primer. Contohnya apa? Ulkus, kontraktur ya, karena misalnya kakinya nggak kerasa, akhirnya kan ulkus, itu berarti sekunder. Kemudian untuk deteksi dini adanya reaksi kusta, setiap pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan menggunakan format kusta nasional, yaitu format Prevention of Disability. Oke. Kemudian tingkat disabilitas. Ada berapa tingkatan? Intinya 0, 1, 2 ya. Kalau mata tidak ada kelainan pada mata. Kalau 1 ada kerusakan karena kusta anestesi pada kornea, tetapi visus tidak berat, lebih dari 6/6. Jadi lebih dari 6/6. 6/6 berarti apa ya? 6/6 berarti masih bisa lihat Snellen, 6/60 ya. Berarti masih lihat Snellen chart gitu ya. Masih dapat menghitung jari dari jarak 6 meter. Berarti kalau 6 meter kan berarti Snellen chart harusnya bisa. Kalau misalnya 2, itu ada logophthalmus, iridosiklitis, opasitas pada kornea, serta gangguan visus berat kurang dari 6/60, tidak mampu menghitung jari dari jarak 6 meter, berarti sudah pasti Snellen chart nggak bisa baca. Kemudian kalau tangan dan kaki, karena kan tadi menyerangnya dia di saraf dan retikuloendotelial ya. Kemudian kalau 0 tidak ada disabilitas, kalau 1 anestesi, kelemahan otot,
tidak ada disabilitas atau kerusakan yang kelihatan akibat kusta. Nah, kalau ada disabilitas atau kerusakan yang kelihatan akibat kusta, misalnya ulkus, jari kiting, kaki sempar, gimana nih gambarnya? Itu berarti sudah 2. Oke, ini tingkat disabilitas kusta 0, 1, 2. Oke, target strateginya pokoknya tadi ya, pada provinsi itu eliminasi 2019, tingkat kabupaten 2024. Oke, kemudian setelah eliminasi provinsi, sejalan dengan target Sustainable Development Goals 3.3, ini kan kusta juga masuk ya, yaitu penurunan 90% jumlah orang yang membutuhkan intervensi terhadap AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit terabaikan yaitu kusta dan filariasis. Oh, berarti SDGs cuma 2 ya, kusta dan filariasis. Yang NTD maksudnya, yang non-neglected tropical disease atau penyakit tropikal terabaikan. Kusta, filariasis, padahal kan kita frambusia nggak ada sih ya. Frambusia, kemudian schistosomiasis juga masih ada sebenarnya. Kemudian untuk tahun 2004 sampai 30, penurunan angka prevalensi kusta tingkat nasional sampai kurang dari 0,05. Oh, ini targetnya ya. Kemudian tidak ada penurunan 90%, kemudian tidak ada disabilitas kusta pada kusta anak, kemudian mempertahankan angka disabilitas kusta tingkat 2 kurang dari 1/1 juta penduduk. Oke, strategi intinya advokasi, koordinasi lintas sektor, kemudian penguatan peran serta masyarakat dan organisasi, kemudian penyediaan sumber daya mencukupi, penguatan sistem surveillance kesehatan, kegiatan penanggulangan. Kegiatan penanggulangannya apa nih? Pertama promosi kesehatan ya. Upaya kepada masyarakat sehingga mereka mau dan mampu meningkatkan dan memelihara kesehatan sendiri. Oke, kemudian istilahnya orang yang pernah mengalami kusta ya, OYPMK. OYPMK. Oke, memberi informasi, mempengaruhi individu, keluarga tentang penghapusan stigma, mempengaruhi pemangku kepentingan, membantu individu berperan aktif. Oke, surveillance kusta, ya ini kan pencatatan ya, pengumpulan data, kemudian rapid village survey. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari suspek minimum 10% dari populasi desa tersebut. Apabila distribusi penderita kusta di suatu wilayah, kabupaten atau kota cukup luas dan masih terus ditemukan kasus dalam 2-3 tahun terakhir, maka dilakukan intensifikasi penemuan penderita kusta. Target pemeriksaan kusta minimal 80% dari total penduduk. Oke. Kemudian pengolahan data, analis data. Nah, ini apa nih? Alur penemuan dini penderita kusta. Jadi ada tanda utama bercak gitu ya. Kemudian ada atau tidak, kalau ada kemudian kusta, jumlah bercak kusta, penebalan saraf dan gangguan fungsi plus beta A-nya dilihat. Kalau misalnya bercaknya 1-5, kemudian 1 saraf dan BTA-nya negatif, itu PB. Kalau bercaknya lebih dari 5, sarafnya nih lebih dari 1, kayaknya yang BTA-nya positif, itu berarti MB. Kemudian ragu, berarti dia jadi tersangka gitu ya. Kemudian bisa dilakukan BTA, kalau positif ya berarti dia masuk ke penyakit kusta. Kalau misalnya enggak, bisa juga diobservasi 3-6 bulan. Kalau tidak ada atau ragu, kalau ragu bisa dirujuk, kalau tidak ada ya berarti bukan kusta. Nah, ini apa nih? Alurnya tadi ya, penemuan kusta diawali pemeriksaan bercak kulit yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian tanda utama kusta yaitu bercak kulit mati rasa. Nah, jadi dia ada mati rasa, penebalan saraf tepi, disertai gangguan fungsi yang diperoleh dari pemeriksaan klinis, dan BTA positif pada korokan kulit pada bercak yang diperoleh dari pemeriksaan laboratorium. Kemudian jika ditemukan salah satu saja di tanda utama, maka didiagnosis kusta tadi yang sebagaimana bagian tadi. Jika bercak kusta 1-5, penebalan saraf tepi dan disertai dengan gangguan fungsi hanya 1 saraf,
serta BTA-nya negatif, maka diklasifikasikan PB. Kalau WHO kan lebih gampang ya, PB dengan MB aja. Kemudian jika bercaknya lebih dari 5, penebalan saraf tepi dan gangguan fungsi lebih dari 1 saraf, benar kan ya? Serta BTA positif, maka klasifikasinya diklasifikasikan MB. Kemudian diobati sesuai klasifikasi kustanya. Kemudian riwayat menetap, ya ini tadi kalau misalnya masih ragu bisa diperiksa BTA. Kalau misalnya enggak, atau diobservasi 3-6 bulan. Kemudian apa nih? Kemofilaksis kusta. Jadi ada profilaksis ya, adalah pemberian obat yang ditujukan untuk mencegah kusta. Kemofilaksis kusta dilakukan pada daerah yang memiliki penderita kusta yang tinggi. Kemofilaksis kusta dilakukan pada penduduk yang memenuhi kriteria apa tuh? Penduduk yang menetap paling singkat 3 bulan pada daerah yang memiliki penderita kusta. Oh, jadi kalau ada penderita kusta, kemudian penduduknya diam di sana minimal 3 bulan, berusia lebih dari 2 tahun, jadi kurang dari 2 tahun nggak perlu, tidak dalam terapi rifampicin dalam kurun 2 tahun terakhir, tidak sedang dirawat di rumah sakit, tidak memiliki kelainan fungsi ginjal dan hati, bukan suspek TB, bukan suspek kusta atau terdiagnosis kusta, bukan lanjut usia atau gangguan kognitif. Pemberian kemofilaksis kusta dilaksanakan 1 kali dan dapat diulang kembali setelah 2 tahun. Obatnya apa nih? Persiapan pelaksanaan pengumpulan data, pemilihan metode pendekatan pelaksanaan kegiatan, pendekatan berangkat. Metode ini membutuhkan biaya. Oke, terus apa yang diberikan? Belum dibahas ya. Waktu pelaksanaan, ini tadi perencanaan. Kemudian advokasi. Pemeriksaan semua kontak kalau misalnya dia masuk inklusi, beri rifampicin. Berapa dosisnya? Ada nggak? Belum ya? Belum ada dibahas. Kalau dia eksklusi, oke lanjut. Mana? Ya, contoh pemetaan sarana pemberi kemofilaksis kusta. Jadi rumah penderita ini ya, kontaknya segini, kemudian rumah bukan kontak. Oke, tata laksana penderita kusta. Nah, ini penting ya. Kemudian diagnosis, untuk menetapkan diagnosis kusta perlu dicari tanda kardinal, yaitu yang pertama apa? Kelainan kulit atau lesi dapat berbentuk hipopigmentasi atau eritema yang mati rasa. Jadi dia kalau di sini hipopigmentasi dan eritema ya berarti 2, bisa putih bisa merah. Enggak putih juga sih, ya hipopigmentasi lah. Kemudian yang kedua, penebalan saraf tepi disertai dengan gangguan fungsi saraf akibat peradangan saraf tepi atau neuritis perifer kronis. Gangguan fungsinya bisa sensoris, motoris atau otonom. Sensoris ya anestesi, motoris bisa paresis atau paralisis gitu ya, mulai dari kelemahan sampai kelumpuhan. Kemudian bisa gangguan otonomnya yaitu kulit kering atau anhidrosis dan terdapat fisur karena keringnya. Jadi ada fisura-fisuranya. Kemudian tanda kardinal yang ketiga adanya basil tahan asam. Jadi ada kelainan kulit yang pertama, yang kedua ada penebalan saraf, kemudian yang ketiga BTA-nya positif pada kerokan jaringan kulit atau slit skin smear. Ya, kemudian diagnosis kusta ditegakkan apabila terdapat satu dari tanda utama di atas. Jadi satu saja sudah masuk kusta. Kemudian pada dasarnya sebagian besar penderita kusta dapat didiagnosis dengan pemeriksaan klinis atau pemeriksaan bakteriologis dan penunjang. Jika masih ragu maka dianggap sebagai suspek. Tadi ya, sesuai alur yang di atas tadi. Kalau meragu dia masuk suspek. Lakukan pemeriksaan BTA atau diobservasi 3-6 bulan. Oke, tanda-tanda suspek atau tersangka kusta. Jadi dia apa? Bercak kulit yang eritem atau hipopigmentasi, datar atau menimbul, dapat disertai dengan tidak gatal dan mengkilap dan kering bersisik, adanya kelainan kulit yang tidak berkeringat, bengkak atau penambahan wajah dan cuping telinga, timbul lepuh, luka tanpa rasa pada tangan dan kaki. Oke, itu masih suspek lah ya, tidak khas ya. Kemudian tanda-tanda pada saraf, ini suspek kan ya? Ya.
Ya, siap. Kemudian tanda-tanda pada saraf, nyeri tekan, spontan pada saraf, rasa kesemutan, tertusuk, kelemahan anggota gerak. Oke. Kemudian pemeriksaannya. Nah, tadi kan tanda kardinalnya, simptomnya, ya secara keluhan ya, pokoknya dia ada kulit hipopigmentasi atau eritem, penebalan saraf atau gangguan saraf lah ya. Kemudian yang ketiga adanya BTA, itu tanda kardinalnya. Pemeriksaannya melalui anamnesis termasuk riwayat kontak, kemudian pemeriksaan fisik, ya berarti diperiksa kulitnya ya. Ada bercak putih atau eritem, mati rasa. Oke, kemudian saraf tepinya, pemeriksaan saraf tepi adalah pemeriksaan yang dilakukan cara meraba saraf tepi antara lain saraf ulnaris. Jadi yang biasa diperiksa kan ulnaris, ya di siku, kemudian perennius communis, ini lipat lutut ya, dan tibialis posterior di apa nih, dekat mata kaki ya. Kemudian dilakukan secara sistematis mata, tangan, dan kaki. Kemudian fungsi normal saraf tepi. Ini kan juga nih auricularis magnus. Dia mempersarapi area belakang telinga, itu juga kadang kita raba ya. Otonom mempersarapi kelenjar keringat, kelenjar minyak dan pembuluh darah. Kemudian facialis mempersarapi kelopak mata agar bisa menutup. Nah, kalau gangguan pada nervus facialisnya logophthalmus tadi kan ya. Kemudian ulnaris mempersarapi jari manis dan kelingking. Kemudian rasa raba telapak tangan dan jari kelingking dan separuh jari manis. Jadi separuh jari manis, kelingking dan telapak tangan itu secara sensoris ya. Kalau medianus berarti ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Motoriknya ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Kemudian sensoriknya telapak tangan, bagian ibu jari, telunjuk, jari tengah dan separuh jari manis. Nah, jadi dari telunjuk, jari tengah, separuh jari manis dan telapak tangan daerah ibu jari. Kemudian radialis ini motorik ya, untuk kekuatan pergelangan tangan, nanti drop hand masalahnya. Kemudian perennius communis kekuatan pergelangan kaki, tibialis posterior membesarapi jari kaki, kemudian rasa raba telapak kaki. Nah, itu telapak kaki, jadi tibialis posterior dia lebih ke telapak kaki. Kalau yang untuk dorsalnya, dorsal pedisnya kan apa? Cruris anterior ya. Ya. Kemudian pemeriksaan bakteriologis. Nah, tadi pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan bakteriologis melalui kerokan jaringan kulit atau skin smear. Kemudian yaitu pemeriksaan sediaan diperoleh melalui sayatan dan kerokan jaringan kulit yang kemudian diberi pewarna tahan asam. Kemudian pemeriksaan ini membutuhkan sarana laboratorium. Apabila sarana dan kesehatan dengan keterampilan khusus tidak tersedia, maka diobservasi 3-6 bulan. Kembali ke tadi ya. Pemeriksaan penunjang lain dapat dilakukan di rumah sakit rujukan. Terkait pemeriksaan lain histopatologis, serologis, PCR gitu. Dalam klasifikasinya dibagi jadi 2, ada PB atau MB. Kemudian berdasarkan ini tadi ya, lesi kulitnya. Kalau misalnya PB itu 1-5, MB lebih dari 5. Kemudian lesi ini kalau PB dia hipopigmentasi atau eritem, distribusinya asimetris. Kalau PB asimetris dan mati atau kurang rasa jelas. Nah, kalau PB itu jelas. Kemudian kalau MB dia lebih dari 5, distribusinya lebih simetris katanya. Dan mati atau kurang rasa tidak jelas. Kemudian sarafnya kalau PB hanya 1 saraf, lebih dari 1 saraf kalau MB. Kemudian hasil slit skin smear-nya negatif pada PB, pada MB positif. Kemudian pengobatan. Nah, pengobatannya dengan multi drug terapi atau triple terapi tadi ya. Kemudian ada 4 macam ya, PB dewasa, MB dewasa, PB anak, MB anak. Kemudian pengobatan khusus dengan MBT bertujuan memutus mata rantai penularan dan mencegah resistensi, meningkatkan keteraturan obat, mencegah disabilitas. Oke. Kemudian kelompok orang yang membutuhkan MDT. Jadi penderita kusta yang baru didiagnosis kusta,
dan belum pernah mendapat MDT, kemudian menderita kusta ulangan, yaitu bisa relapse, bisa masuk kembali setelah default, dapat PB maupun MB, pindah berobat atau pindah masuk, ganti klasifikasi atau tipe. Oke, kemudian nah ini yang PB ya. Kalau dewasanya hijau, kalau anaknya biru. Pengobatan PB diberikan dosis berdasarkan golongan umur. Pemberian 1 blister untuk 28 hari sehingga dibutuhkan 6 blister yang dapat diminum selama 6-9 bulan. Jadi ini dia bisa aja telat tapi maksimalnya 3 bulan pada PB karena kan 6 blister diminum dalam 6-9 bulan. Jadi tidak disebut default selama dia tidak masih bisa mencapai 9 bulan. Misalnya dia telatnya sebulan, nanti besok sebulan lagi, nanti bulan depan sebulan lagi, itu masih tidak disebut drop out selama dia masih bisa menyelesaikan 6 blister dalam 9 bulan. Oke. Kemudian ya ini kalau PB ya berarti cuma rifampicin dan dapson ya. Ini kan kayak yang merah ini rifampicin nih 2, kemudian selebihnya dapson nih 27 di bawah, satunya diminum hari itu juga. Yang biru juga sama ya. Dapsonnya yang di bawah 27 ini buat hari pertama rifampicin dan dapson yang hari pertama. Oke. Kemudian ini pada PB dari yang dewasa dulu ya. Kalau misalnya dewasa PB dia 600 mg atau 2 tablet 300 mg rifampicin, dapsonnya 100 gitu ya, gampang aja kan. Hariannya baik hari pertama ataupun hari ke 2 sampai ke 28. Kemudian kalau kalau usianya 10 sampai 15 tahun, tadi kan batasnya 15 tahun ya. Itu 450, 50, 50. Jadi dia dosisnya 450, kemudian dapsonnya 50 hari pertama, 50 seterusnya. Kemudian 5 sampai 9 tahun per 5 tahun ya. Jadi 300 berarti rifampicinnya cuma 1 tablet, kemudian dapsonnya 25. Kalau kurang dari 5 tahun berdasarkan berat badan, rifampicinnya dosisnya 10 sampai 15, kalau dapsonnya 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Oke, 10 sampai 15, 1 sampai 2 mg. Oke ya. Jadi pokoknya kalau misalnya PB itu hari pertama itu rifampicin. Kalau kurang dari 5 tahun pakai berat badan 5 sampai 9 300 25. Kemudian 10 sampai 15 450 50. Kalau lebih dari 15 tahun 600 100 ya. Dosis rifampicin 10 sampai 15, dapsonnya 1 sampai 2 mg. Oke, kemudian MB. Nah, kalau MB tadi sudah ya klasifikasinya berarti lesinya lebih dari 5, kemudian dia tidak jelas nih anestesinya lebih tidak jelas. Kemudian tapi dia lebih simetris. Kemudian lebih dari 1 saraf, artinya kan bisa di tangan, bisa kemudian ada di kaki gitu ya. Kemudian apalagi? Satunya BTA-nya positif. Kemudian ini kalau yang MB itu diminum 12 blister, jadi diminum dalam 12 sampai 18 bulan. Jadi dia boleh telat 6 bulan kalau yang MB. Nah ini kalau ini obatnya lebih banyak ya. Kalau MB dewasa dan MB anak nih ada perbedaan. Kalau MB dewasa kan akhirnya triple terapi ya. Berarti di sini nanti ada rifampicinnya sama nih, kalau dewasa rifampicinnya 2. Nanti kemudian ada dapsonnya, kemudian juga ada clofaziminnya. Makanya agak tak banyak nih. Kalau anak, nah ini clofaziminnya selang-seling nih karena dosisnya juga akan selang-seling. Makanya tuh kosong-kosong kan yang ya coklat tua lah ya ini nih di samping dapson tuh. Oke, kita lihat dosisnya. Yang pertama dari dewasa dulu lah ya. Sama kalau dewasa untuk PB ataupun MB dia rifampicinnya 600 mg.
Oke, kemudian dapsonnya tetap 100, tapi clofaziminnya kalau hari pertama dia 300 mg. Kemudian hari selanjutnya itu 50 mg. Makanya di sini tadi ini clofaziminnya 3 nih yang di atas. Satu tabletnya kan 100. Jadi 100, 200, 300. Yang selanjutnya nanti 50, makanya kecil nih. Setengahnya dari yang di atas. Oke, itu ya. Jadi rifampisinnya tetap 600, dapsonnya tetap 100, tapi clofaziminnya hari pertama 300, hari kedua sampai 28 50. Kalau 10 sampai 15 sama ya, rifampisinnya juga 450, dapsonnya tetap 50-50, tambahannya clofaziminnya hari pertama setengah 150, hari keduanya 50. Makanya kita lihat kalau misalnya di anak ini kan 10 sampai 15 nih yang pakai blister anak ini ya. Itu lihat. Nah, ini dapsonnya 53 biji ya ini ya. 50 kecil-kecil kan? Berarti 53 biji. Jadi dia 150, tapi ininya 50 ya. Kalau misalnya 10, tapi dia masih sudah setiap 2 hari ya, betul ya. Jadi dia selang-seling. Nah, ini berarti yang blister yang coklat, ini apa ya warnanya? Warna apa nih? Yang buat anak ini. Coklat lah ya. Kalau dewasa yang merah, yang MB ya. Kalau ini apa kuning? Kuning ya? Ya kuning lah. Kemudian dia selang-seling ya, tapi 50-nya selang-seling. Kalau dewasa 50-nya tiap hari. Nah, kalau misalnya 5 sampai 9 sama 300 rifampisinnya, dapsonnya 25, kemudian tapi ininya 100 nih. Clofaziminnya 100 hari pertama, 50 2 kali seminggu. Nah, 50-nya 2 kali seminggu. Tapi kalau misalnya kurang dari 5 tahun sesuai berat badan. Berat badannya tadi sama ya, rifampisin 10 sampai 15, dapson 1 sampai 2 mg, clofazimin bulanannya 6 mg. Jadi yang pertama 6 mg, hari pertama 6 mg per kilogram berat badan, hariannya 1 mg per kilogram berat badan. Oke. Ya review ditutup dulu nih. Nah, jadi intinya kalau misalnya MB dan PB sama ya, pokoknya kalau MB atau PB ada rifampisin dan dapsonnya. Dan dosisnya pun sama. Kalau misalnya PB kan berarti kalau lebih dari 15 tahun rifampisinnya 600, ya kan? Kemudian kalau 10 sampai 15 berarti 450. Kalau 5 sampai 9 berarti 300, ya kan? Kemudian kalau kurang dari 5 tahun pakai dosis berat badan. Dosis berat badannya berapa kalau rifampisin? 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Oke. Kemudian dapson ini diminumnya full ya. Kalau tadi rifampisin cuman hari pertama di depan petugas. Kalau dapson baik PB ataupun MB sama diminum 28 hari. Tapi kan dosisnya kalau dewasa dia 100 setiap hari sampai pokoknya 2 sampai ini sama ya. Hari pertama ataupun hari selanjutnya sama. Itu 100 kalau lebih dari 15 tahun. Kalau 10 sampai 15 tahun 50. Kalau 5 sampai 9 25. Kalau kurang dari 5 tahun berarti dosisnya 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Oke. Nah, yang membedakan MB dan PB adalah clofazimin. Kalau misalnya MB dia ditambahkan clofazimin. Kalau clofazimin pada dewasa hari pertamanya dikasih 300. Ya, hari kedua sampai 28 dikasihnya 50. 1/6 ya, ingat aja 1/6-nya. Nah, kalau misalnya yang 10 sampai 15 tahun berarti dikasihnya setengahnya. Berarti 150. Kemudian
setengahnya berarti sama, dia tetap dikasih 50 tapi selang hari untuk hari kedua sampai hari ke-28 ya. Untuk usia 5 sampai 9 tahun dikasihnya 100 mg ya. 100 mg, kemudian lanjutannya 50 mg 2 kali seminggu. Kalau kurang dari 5 tahun sesuai berat badan. Hari pertamanya dia 6 mg, hari selanjutnya 1 mg. Ya. Sama tadi kemasannya. Kalau misalnya yang PB, kalau dewasa hijau, kalau anak biru. Kalau MB dewasa merah, anak kuning. Oke, ya. Kemudian efek samping. Kalau efek sampingnya rifampisin ya, air seni menjadi merah. Ini sama lah ya kayak TB. Kemudian clofazimin, ini coklat nih, warna kulit jadi coklat tuh clofazimin ya. Kemudian kalau masalah gastrointestinal, semua obat. Kemudian anemia hemolitik tuh Dapson. Ya, yang bikin hitam tuh clofazimin. Kemudian ruam kulit tuh Dapson, urtikaria Dapson atau rifampisin, ikterus bisa rifampisin ya. Shock rifampisin. Kemudian pengobatan pada penderita kusta dengan keadaan khusus, kalau misalnya hamil atau menyusui aman ya, jadi dia nggak masalah. Kalau TB, nah ini kan sama-sama rifampisin nih. Bila menderita TB dan kusta, maka pengobatan anti tuberkulosis dapat diberikan bersamaan dengan dosis rifampisin disesuaikan. Untuk pasien TB yang menderita kusta PB, untuk kusta cukup ditambahkan Dapson 100 mg karena rifampisin sudah diperoleh dari obat TB. Oh gitu. Kalau misalnya TB-nya MB, cukup tambahkan Dapson dan clofazimin. Oh ya sudah, berarti kalau dia TB dengan kusta berarti rifampisinnya ikut TB gitu lah ya. Selebihnya kasih Dapson dan clofazimin. Oke. Kemudian untuk penderita PB yang alergi Dapson, Dapson dapat diganti clofazimin. Oh ya, kalau PB kan dia ya. Kalau MB, kalau dia pasien MB tapi alergi Dapson, pengobatan harus dengan 2 macam obat, yaitu rifampisin dan clofazimin sesuai dengan dosis dan jangka waktu pengobatan MB. Oh, jadi kalau misalnya Dapsonnya alergi, ya sudah rifampisin dan clofazimin ya aja. Kemudian penderita kusta yang tidak dapat minum Dapson, contohnya sindroma Dapson, setelah reda sindroma Dapson, terapi MD tanpa Dapson dapat dilanjutkan. Oke, kemudian penderita kusta melanjutkan rifampisin dan clofazimin sesuai regimen. Oke. Kemudian penderita kusta yang tidak dapat minum rifampisin. Kalau misalnya dia tidak bisa minum rifampisin, maka mendapat regimen 24 bulan. Waduh, clofazimin 50 mg ditambah 2 obat. Ya sudah lah ya, ini spesialistik lah harusnya ya. Kalau dia, nah ini kalau misalnya dia menolak clofazimin, takut hitam nih badannya, gimana caranya? MDT MB 12 bulan tanpa clofazimin diganti ofloxacin per hari atau minocycline per hari atau rifampisin 600 mg per bulan. Clofaziminnya diganti rifampisin 600 mg. Rifampisinnya jadi 1200 dong ya digantinya, atau ofloxacin ya. Ofloxacin 400 mg per bulan atau minocycline 100 mg per bulan selama 24 bulan. Tapi clofazimin diganti ofloxacin. Oke. Upaya pencegahan disabilitas yaitu dengan active case finding. Oke, mengobati. Oke, sekarang kita lihat yang kalau dia reaksi ya. Nah, sekarang reaksi. Dia reaksinya ada reaksi tipe 1 atau reaksi tipe 2. Kalau reaksi ringan, kita tipe 1 dulu ya. Tipe 1 intinya dia kalau ringannya bercaknya merah, tebal, panas, dan nyeri. Jadi misalnya yang awalnya hipopigmentasi jadi merah. Kemudian kalau berat dia apa? Merah, tebal, panas, nyeri yang bertambah parah sampai pecah. Oke. Kemudian kalau saraf tepi, nyeri pada perabaan nggak ada. Kalau yang berat
itu nyeri pada perabaannya ada. Gangguan fungsinya nggak ada, jadi ada. Oke, nggak ada demam. Kalau berat dia ada demam. Plus minus tuh ya. Gangguan pada organ lain tidak ada. Oke, itu yang reaksi tipe 1. Pokoknya kalau reaksi tipe 1 ini tambah berat gitu aja ya. Jadi dia yang awalnya hipopigmentasi jadi hiperpigmentasi, jadi eretem gitu ya. Yang awalnya tidak nyeri jadi nyeri, itu khasnya tipe 1. Kalau reaksi tipe 2 dia adanya nodul. Jadi nodul kalau ringan dia nodulnya merah, panas, nyeri. Kalau nodul berat dia merah, panas, nyeri yang bertambah parah, pokoknya lebih berat lah ya nodulnya. Kemudian nyeri pada perabaan sama ya, kalau dia ada nyeri pada perabaan masuk berat. Kalau ada gangguan fungsi jadi masuk berat, tergantung dia bentuknya nodul apa bercak gitu ya. Kemudian demamnya sama tadi, kalau dia ada demam kemungkinan masuk berat ya. Kemudian pada NL nih kan dia lebih berat tuh, ada gangguan pada mata, sendi, testis dan lain-lain. Oke. Bila ada reaksi pada lesi kulit yang dekat dengan lokasi saraf dikategorikan sebagai reaksi berat. Oke. Penanganan reaksi kusta. Ini apa nih? Form pemantauan fungsi saraf. Jadi apakah ada legoptamus baru, nyeri tekan pada saraf, kekuatan otot 6 bulan terakhir, rasa raba berkurang, ada pecah atau nodul pecah. Oh ya, kemudian bercak aktif. Ya ini kan kalau misalnya dia ada ya, kemungkinan kalau jika jawabannya dari semua pertanyaan di atas maka dikategorikan reaksi ringan. Sedangkan bila ada jawaban ya dari salah satu reaksi di atas maka dikategorikan sebagai reaksi berat. Loh, jika tidak ada ya, sorry. Jika tidak ada ya. Kalau jika tidak ada ya, maka dia ringan. Kalau dia ada ya, berarti reaksi berat. Soalnya kan kalau misalnya sudah ada gangguan saraf pasti berat. Kalau sudah ada nyeri pada saraf sudah berat pasti. Kalau nodulnya pecah ya pasti berat. Gitu ya. Penanganannya kalau ringan dia bisa berobat jalan, analgetik, antipirektik. Jika dalam pengobatan MDT tetap diberikan dalam dosis tidak diubah. Tapi kalau berat dia bisa mobilisasi lokal atau istirahat di rumah, analgesik, sedatif, mencari dan menggunakan faktor pencetus. Jika dalam pengobatan MDT tetap diberikan dalam dosis tidak berubah. Reaksi tipe 1 dan 2 diberi prednison. Jadi yang dikasih obat prednison itu cuman yang reaksi berat. Bila ada indikasi rawat inap, penderita kusta dikirim ke rumah sakit. Reaksi tipe 2 berat berulang diobati dengan prednison dan clofazimin. Oke. Kemudian evaluasi reaksi 1-2 minggu untuk mengevaluasi keadaan kusta. Jadi prednisonnya 2 minggu pertama 40 mg. 2 minggu kedua 30. 2 minggu ketiga 20. Kemudian 2 minggu keempat 15. 2 minggu kelima 10. 2 minggu keenam 5. Pokoknya 30, 20, 15, 10, 5 gitu ya. Pengobatannya selama berapa minggu tuh? 12 minggu berarti ya. Soalnya kan 2 minggu pertama 2 minggu ke-6. Kemudian sebelum menurunkan dosis prednison, kondisi penderita kusta perlu dievaluasi. Apabila ada nyeri saraf, sebaiknya dicari dosis awal untuk penderita kusta tersebut dengan memeriksa ulang setelah 1 minggu. Bila tidak ada perbaikan dosis, dinaikkan menjadi 50-60 mg. Soalnya kan paling atas tadi 40 aja ya. Bisa 50-60. Oke, dipertahankan 2 minggu, pokoknya di tapering off setiap 2 minggu. Penanganan reaksi berat pada anak, kalau anak dia berapa? Tidak boleh lebih dari 1 mg per kilogram berat badan. Minimal jangka waktu pengobatan adalah 12 minggu atau 3 bulan. Ya kan tadi soalnya 2 minggu gitu ya. Minimal, jadi tapering off-nya minimal 6 kali. Oke, kemudian efek samping prednison, demam, nyeri otot. Oke. Kemudian pemberian clofazimin, pada jenis reaksi tertentu prednison diberikan bersamaan clofazimin. Clofazimin baru akan menunjukkan khasiatnya dalam mengatasi peradangan setelah 4 minggu. Kapan dikasih clofazimin? Kalau reaksi tipe 2 berat berulang.
Episode reaksi lebih dari 1 kali, NL berat dengan dosis prednison naik turun, oke. Reaksi NL berat setelah RFT. RFT apa? RFT apa? Release from treatment. Oh iya. NL berat setelah release from treatment ya. Jadi dia sudah selesai pengobatan, ternyata muncul NL. Dosis untuk dewasa 3 kali 100 mg per hari selama 2 bulan. Kemudian dosis diturunkan menjadi 2 kali 100 per hari selama 2 bulan. Kemudian diturunkan 100, wah 6 bulan lagi dia minum clofazimine. Ya. Indikasi rujukan penderita reaksi kusta ke rumah sakit. NL melepuh, suhu tinggi, reaksi 1 dengan disertai dengan bercak ulcerasi, ya berarti 1 berat ya, disertai komplikasi hepatitis. Ibu hamil, nah reaksi NL berat berulang pada kusta anak. Oke, penyuluhan sudah, kemudian penggunaan alat bantu, rehabilitasi medik. Nah ini tangan, kelemahan jari tangan atau kelelahan dilakukan koreksi gitu ya. Sendi-sendinya, kakinya bisa dilakukan amputasi kah atau bedah septik. Kemudian evaluasi pengobatan. BTA pada awal pengobatan positif lebih dari penderita kusta yang sudah RFT namun memiliki faktor risiko disabilitas tingkat 1 atau 2 pernah mengalami reaksi. BTA pada awal positif lebih dari 3 dilakukan pengamatan secara semi aktif. Oke. Penderita kusta PB yang dinyatakan 6 bulan RFT tanpa harus pemeriksaan laboratorium. Oh ini apa sih? Coba. Sorry. Setiap petugas harus monitor tanggal pengambilan obat. Apabila waktu terlambat mengambil obat, paling lama 1 bulan harus dilakukan pelacakan. Nah, jadi kalau 1 bulan release from treatment dapat dinyatakan setelah dosis dipenuhi tanpa diperlukan pemeriksaan laboratorium. Setelah RFT, penderita kusta dikeluarkan dari register kohort. Penderita kusta yang sudah RFT namun memiliki faktor risiko, ini tadi ya, dilakukan pengamatan secara semi aktif. Kemudian yang PB tidak perlu pemeriksaan laboratorium. Kalau yang MB, MDT 12 dan 12 dinyatakan RT tanpa harus pemeriksaan laboratorium juga. Oke. Kemudian putus obat jika seorang penderita kusta tidak minum obat 3 bulan pada PB ya. Kalau 6 bulan, karena kan batas waktunya 18 bulan. Kalau dia nggak berobat 6 bulan gitu pada MB ya sudah, berarti dia pasti putus obat. Atau 3 bulan pada PB pasti putus obat. Oke, kemudian dikeluarkan dari register kohort, bila datang kembali lakukan pemeriksaan klinis. Oke. Kemudian relapse berarti dia muncul lagi ya. Jika pemeriksaan BTA setelah itu terjadi peningkatan indeks, apabila tidak dilakukan BTA dapat dilakukan indeks morfologi. Oke. Terus ya sumber daya sudahlah ya. Ini cukuplah. Oh ini nih. Apa nih? Yang di sini apa? Pencatatan dan pelaporan. Oke, pencatatan penderita kusta, pemantauannya, evaluasi prednison, kemudian pencatatan pantauan setelah RFT, gitu ya. Pencatatan ini dilakukan penderita kusta yang telah mengalami. Ini tadi siapa yang benar semi aktif gitu ya. Ini tadi kan kalau misalnya dia cacat tingkat 1 atau 2 pernah mengalami reaksi atau BTA yang awalnya lebih dari 3 nih harus dipantau selama 5 tahun. Oke, kemudian kamu kusta pada kontak. Ya. Nah, ini pencatatan-pencatatannya. Suspek formulir 1 ya. Sama ya kayak TB kemarin, TB 01 juga ya. Kemudian pemeriksaan tuh TB 06. Ya sama aja kayaknya ya, pemeriksaan kontak juga formulir 6. Oke. Kalau yang kartu berobatnya berapa? Ini ya, formulir 2 ya. Dia kan selalu bawa kartu tuh pasien kusta dulu ya. Kayak apa? PRB. Kalau bawa kartu udah jelas berarti. Pelaporan. Ya ini formulirnya ya. Oke. Baik. Kayaknya sudah cukup. Ada pertanyaan? Atau ada yang didiskusikan nggak? Ada contoh soalnya nggak di
di Telegram. Oh gitu. Coba Bel, ada nggak? Ya. Sekarang coba yang BPK. Ini ya ini tadi yang penting sekalian review ya. Ini ringkasannya dari Gusta. Ya sama ya. Pokoknya dia Mycobacterium leprae yang bersifat intraseluler obligat. Kemudian lebih dari 1 bulan. Ini bisa melalui kontak saluran pernapasan atas atau kontak kulit lebih dari 1 bulan ya. Ini tadi yang lama kalau di panduannya kan cuma lama. Masa inkubasinya rata-rata 2,5 tahun ya, bisa bertahun-tahun. Kemudian bercaknya merah atau putih, terutama di wajah, telinga, dan mati rasa. Oke, faktor risiko sosioekonomi rendah. Kemudian kontak lama dengan pasien, imunokompromis, dan tinggal di endemik lepra. Kemudian tanda, oh iya mohon maaf. Ya, oke. Ya, tanda patok mnemoniknya tadi ya. Yang pertama ada tanda-tanda di kulit tadi, kemudian di saraf perifer, kemudian ekstremitas dapat terjadi mutilasi ya. Tanda kardinalnya kan BTA-nya. Terus pemeriksaan kuman pada sediaan korokan jaringan kulit ya. Ini yang nervus-nervusnya tadi yang biasanya dilihat kan facialis, auricula magnus, medianus, ulnaris, kemudian radialis, kemudian tibialis posterior, perennius communis, ya ini ya. Kemudian diagnosis klinisnya, ini tanda kardinalnya 3, kemudian tipenya ada PB dan MB, kemudian ini perbedaan PB tadi unilateral, kemudian kalau MB dia simetris, bilateral gitu ya. Oh simetris itu maksudnya, simetris itu maksudnya kanan dan kiri ya. Oh, kalau PB kan soalnya dia satu saraf ya pasti asimetris lah. Kalau MB kan dia bisa lebih dari satu saraf ya berarti simetris gitu ya. Oke, kemudian yang mati rasanya kalau PB lebih jelas, kalau MB kurang jelas. Oke, kemudian nih ciri khasnya nih ya, orang lepra, nih ada maradosis, hidung pala 6 wajah singa, ginekomastia pada pria. Nah ini ada memang wajah khusus orang kusta ya. Kemudian diagnosis bandingnya ini tadi ya, pelacakannya kan tadi ragu atau enggak, ini sama aja tadi sesuai yang peraturan nomor berapa tadi? Nomor 11 tahun 2019 ya. Kemudian diagnosis bandingnya ya sama nih. Oh dia ngikutin peraturan itu juga kayaknya. Nah ini reaksi tipe 1 ya. Kalau tipe 1 dia multiple disseminata, bercak luas pada kulit ya kan. Kemudian nah biasanya reaksi tipe 1 itu dia saat purpurium karena peningkatan CMI paling tinggi 6 bulan pertama. Jadi yang reaksi tipe 1 tuh biasanya dari awal pengobatan gitu ya. Kalau yang reaksi tipe 2 ini udah lama setelah pengobatan. Nah, ini bedanya nih. Oh ya, kalau reaksi tipe 1 biasanya segera setelah pengobatan. Karena imunnya mendadak tinggi kan. Kemudian kalau misalnya reaksi tipe 2 ini karena debris-debris dari kumannya kan gitu ya kalau nggak salah dulu patofisiologinya. Jadi biasanya setelah pengobatan minimal 6 bulan itu yang reaksi tipe 2. Jadi ada nodul gitu ya. Kalau misalnya ini dia bercak kulit saja. Kemudian penata laksanaannya sudah tadi ya, sudah cukup jelas lah ya. Pokoknya baik PB atau MB, rifampicin dan dapsonnya sama kecuali clofaziminya. Ya, clofaziminya pada MB, kemudian dosisnya tadi kalau dewasa dia berapa? 300, kemudian 150 jadi 100. Awalnya 50 tiap hari jadi 2 hari sekali, jadi 2 kali seminggu.
Oke, anemia bisa karena dapson. Ya, perubahan kulit sama aja ini. Nah, kemudian tadi kalau misalnya dia reaksi baik reaksi 1 atau 2 yang berat bisa diberikan prednison. Kalau berulang bisa ditambahkan clofazimin. Oke, cukup. Ya, mungkin sudah cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan yang dicita-citakan tercapai. Ya, kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Kembalikanlah kepada kami jika kami membutuhkannya dan janganlah Engkau menjadikan kami melupakannya. Amin. Kemudian tutup dengan kibaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.